yang akan kami siapkan. Dan kami rindu untuk memastikan bahwa pembahasan dari malam ke malam adalah dari Alkitab. Kami tidak akan menambahkan sesuatu yang lain dari luar daripada Alkitab, dan saudara-saudara bisa memastikan hal itu. Apakah yang akan datang dalam seminar kita? Jangan lupa besok malam dan hari Sabtu tidak ada pertemuan di tempat ini ya. Kita libur besok malam dan hari Sabtu malam. Kita akan ketemu lagi pada hari Minggu dengan pembahasan Antikristus diungkap. Sangat menarik, saya mengajak saudara-saudara tidak ada yang ketinggalan karena kita akan mencari tahu siapa Antikristus yang disebutkan di dalam Alkitab. Dan hari Senin kita akan membahas pelajaran yang dibenci oleh setan. Saya mengharapkan saudara-saudara akan terus menikmati pelajaran seminar nubuatan dari malam ke malam. Mari kita akan memulai seminar kita pada malam ini dengan kita berdiri sama-sama menyanyikan lagu tema Pandanglah pada Yesus. Kami boleh berkumpul belajar dari firman-Mu, dan kami merasa pasti bahwa kami tidak memahami jika Engkau tidak menaruh Roh-Mu bagi kami semua. Berkati kami semua, izinkan Roh-Mu bekerja untuk kami memahami firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Topik kita malam ini adalah kita akan membahas nubuatan Alkitab terpanjang yang paling menakjubkan. Saya rindu memulai pembahasan malam ini dengan suatu pertanyaan. Ada berapa di antara kita yang pernah dipanggil ke pengadilan karena bermasalah? Pernah ada di antara kita, ada juga yang di antara kita yang pernah. Saudara-saudaraku, dari berbagai kasus di seluruh dunia sehubungan dengan pengadilan, ada satu keputusan pengadilan yang cukup unik. Keputusan pengadilan dijatuhkan kepada seorang muda berusia 17 tahun di Amerika Serikat, yaitu dia terbukti bersalah membunuh temannya karena sama-sama mabuk dan akhirnya dia bunuh. Tetapi yang uniknya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada dia adalah dia harus rajin ke gereja 10 tahun lamanya. Luar biasa saudara-saudara, karena membunuh baru berusia 17 tahun, dia diwajibkan 10 tahun ke gereja dengan rajin. Saudara-saudaraku sekalian, saya berharap tidak ada di antara kita yang pergi ke ibadah gereja karena merasa terhukum. Dan saya berharap bahwa kita pergi ke gereja, pergi ke tempat ibadah karena kita benar-benar menikmati hal itu. Tapi saudara-saudaraku sekalian, kalau seandainya di antara kita belum ada yang pernah dipanggil menghadap satu pengadilan, dalam waktu dekat saudara-saudara sekalian kita sudah harus menghadap. Dalam waktu dekat kita harus menghadap pengadilan yang maha kuasa. Semua di antara kita yang hadir di sini tidak ada satupun yang akan lewat. Ujung dari akhir dari hidup kita satu kali kelak kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita kepada Tuhan yang maha kuasa. Kenyataannya di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 menyatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dia lakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 1 Petrus 4 ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Perhatikan, ada informasi di sini yang sangat penting. Pengadilan akan berlangsung di surga bagi semua orang,
Tetapi pertanyaan selanjutnya, siapa yang duluan dihakimi? Siapa yang duluan dihakimi? Menurut Alkitab, umat-umat Tuhan yang duluan dihakimi. Kalau begitu saudara-saudara, kalau kita yang duluan dihakimi, pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita dihakimi? Karena kita duluan kan? Pertanyaannya adalah kapan kita mulai dihakimi, setelah itu baru yang lain. Saudara-saudaraku, kita perlu menjawab satu hal yang sangat penting pada malam ini sehubungan dengan penghakiman. Alkitab mengatakan satu kali kelak Tuhan akan mengeluarkan suara yang sah, di mana tidak bisa lagi diganggu gugat, dan itu adalah batas paling terakhir untuk setiap orang. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan ketika itu terjadi adalah akan diumumkan, barang siapa berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran, barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Perhatikan yang dikatakan di sini adalah keputusan ternyata sudah berlaku ketika orang masih hidup. Ada ketetapan yang diputuskan setelah diperiksa buku catatan sah, yang ini ternyata cemar hidupnya semata. Diperiksa, yang ini akan arahnya ke baik. Oke, kita lihat apakah benar ini yang Alkitab ajarkan kepada kita sehubungan dengan pengadilan. Mari kita lihat satu fakta menarik lagi di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12. Coba perhatikan hal ini dengan baik. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dikatakan bahwa aku datang segera memberikan upah kepada orang setiap perbuatannya. Pertanyaannya adalah, jika Yesus datang bawa upah, kalau begitu kapan dia menentukan siapa yang dapat upah dan siapa yang tidak? Kalau dia datang bawa upah, berarti keputusan untuk siapa yang dapat upah dan tidak adalah sebelum dia datang. Itu sangat logika yang sangat sederhana yang kita bisa tahu dari Alkitab. Kalau dia memang akan datang bawa upah, maka kalau Yesus akan datang membawa upah, harus ada terlebih dahulu sebuah pengadilan. Dari mana kita akan tahu siapa yang berhak dapat upah dan tidak kalau tidak ada keputusan sebelum hal itu, untuk menentukan upah apa yang akan dibawa kepada setiap orang. Dan saudara-saudaraku sekalian, kenyataannya adalah kitab Wahyu menubuatkan ada satu amaran tentang penghakiman. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara bisa pergi ke sana. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ada satu amaran. Ada malaikat misterius. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan. Ayat yang selanjutnya, kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perhatikan, Wahyu menubuatkan di akhir zaman akan ada malaikat. Nubuatannya dilambangkan dengan malaikat datang bawa kabar ada penghakiman yang sudah dimulai. Jadi dilambangkan dengan malaikat datang ke serukan, penghakiman sudah dimulai, siap-siap. Katanya demikian yang dilakukan oleh, dan menurut Wahyu itu terjadi di akhir zaman. Mari kita cari tahu. Kalau begitu, pertanyaannya sebelumnya adalah kira-kira kita sudah di akhir zaman atau belum? Menurut saudara-saudara, kita sudah di akhir zaman atau belum? Sudah ya. Kalau begitu kita perlu tahu, itu berarti penghakiman bisa saja sudah berlangsung pada zaman kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa penghakiman itu akan berlangsung di akhir zaman sebelum Yesus membawa upah bagi umat-umat Tuhan. Jadi pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, kapan penghakiman ini dimulai? Coba kita lihat apa Alkitab memang memberitahunya, di mana ini terjadi dan seperti apa penghakiman ini. Dan tentu saja saudara-saudaraku sekalian, untuk menjawab semuanya hal ini kita akan membutuhkan Alkitab, sebab kita tidak akan mengarang. Alkitab sangat pasti, kita sudah belajar dari malam ke malam bagaimana semua rahasia diungkapkan dengan cukup jelas bagi kita. Untuk menjawab hal ini, mari kita pergi ke Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10.
Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Ayat yang ke-9 berbunyi, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dan rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ada suatu penglihatan yang ditunjukkan kepada Daniel. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Perhatikan, Daniel mendapat penglihatan. Ada majelis pengadilan yang duduk dan ada kitab yang dibuka waktu mereka mengadakan pengadilan itu. Oke, kita sudah mulai menemukan ada indikasi pengadilan yang dilakukan, karena memang pengkhotbah juga 12 ayat 14 mengatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tapi mari kita perhatikan lebih jauh sehubungan dengan penglihatan yang dilihat oleh Daniel sehubungan dengan pengadilan. Ayat yang ke-13. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia dan ia dibawa di hadapannya. Perhatikan, ada informasi yang menarik di sini. Dalam pengadilan itu ada seorang anak manusia yang menghadirinya. Oke, tadi pengadilan dibuka kitab, majelis duduk, tapi kemudian informasi selanjutnya ada anak manusia yang menghadiri. Pertanyaan, siapakah anak manusia ini? Menurut saudara-saudara, siapa anak manusia ini? Saudaraku sekalian, pengadilannya ada, kemudian ternyata ada Yesus di sana, anak manusia yang menghadiri pengadilan. 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan bahwa kenapa dia ada di sana, kenapa Yesus ada di pengadilan itu adalah karena dia adalah pengacaranya, pembela kita. Kemudian Alkitab juga mengatakan dia juga adalah hakimnya. Di dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 27. Kemudian ya tentu kita mengenal juga bahwa dia bukan cuma sekedar hakim, tapi juga siapa? Teman kita. Kemudian dia juga ada juru selamat. Saudara-saudara, kira-kira kalau saudara menghadiri pengadilan karena saudara gugat, kalau hakimnya adalah teman saudara-saudara, kira-kira rasanya gimana? Kalau hakimnya adalah teman saudara-saudara, ditambah lagi pengacaranya adalah teman semua, saudara-saudara semua. Tampaknya itu adalah pengadilan paling menyenangkan yang mungkin kita alami. Tapi kemudian di mana pengadilan ini? Tampaknya kalau kita lihat sejauh ini berlangsung di sorga, bukan di bumi. Tapi mari kita akan jawab lebih lanjut. Tapi kita akan mulai dengan pertanyaan kapan dulu. Jadi kapan pengadilan ini dimulai? Mari kita kembali lanjut kepada Daniel 8 ayat 14. Saya buka dari Alkitab, tidak ditaruh di situ, dan saudara-saudara bisa lihat Alkitabnya kalau benar. Daniel 8 ayat 14. Bunyinya demikian, maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Ada informasi di dalam Daniel, ini adalah kalau saudara nanti bisa baca di rumah, ceritanya bersambungan. Dan di bagian Daniel 8 ayat 14 mengatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi. Bahasa sederhananya sampai lewat 2300 hari. Setelah lewat 2300 hari baru tempat kudus dipulihkan, disucikan kembali. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang nubuatan, tentang hari-hari, dan kita sudah hampir memahaminya. Sekarang kita temukan nubuatan baru, yaitu 2300 hari. 2300 hari nubuatan. Tapi pertanyaannya adalah, apa kaitan pemulihan yang disebut di sana akan terjadi pemulihan di dalam bait suci dan 2300 dengan penghakiman? Apa kaitannya? Mari kita coba lihat, karena ini adalah masalah konteksnya adalah tentang bait suci. Mari saya beri sedikit gambaran kepada kita kalau kita belum memahami tentang bait suci sekilas. Apa sebenarnya yang ada di bait suci? Oke, kita tahan dulu ya. Ingat tadi 2300 tadi dikatakan apa? Sesudah 2300 apa yang akan terjadi?
bait suci akan dipulihkan. Pertanyaannya adalah apa bait suci itu? Bagaimana pemulihannya? Apa maksud dari pemulihan itu? Oke, mari saya beri gambaran. Bait suci adalah hal yang terjadi pada masa bangsa Israel. Pembangunan bait suci sendiri menurut Ibrani 8 ayat 3 melihat contoh dari surga. Melihat contoh dari surga. Jadi bait suci pada zaman Israel itu atau Ka'bah dan upacara yang ada di dalam itu adalah ilustrasi dari Tuhan tentang rencana keselamatannya. Kalau kita perhatikan itu sebenarnya proses dari Ka'bah itu adalah merujuk kepada Yesus yang adalah domba yang akan menjadi penghapus dosa. Bagaimana itu terbukti benar? Inilah proses yang terjadi di dalam bait suci pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, bait suci dimaksudkan untuk melayani pengampunan dosa. Kalau sekarang kita berdosa minta ampunnya kepada siapa? Yesus. Tapi sebelum Yesus bagaimana kalau kita berdosa? Bait suci lah yang membantu kita. Inilah proses bagi orang-orang berdosa supaya dosanya diampuni pada zaman dahulu. Terbagi dua bagian pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan harian, yang kedua adalah pelayanan tahunan. Bagaimana ini terjadi? Jadi kalau kita berdosa pada zaman dahulu kita harus bawa domba. Kita bawa domba, kemudian secara simbolis kita perlu letakkan tangan kita ke domba itu, lalu domba itu akan disembeli. Kita taruh tangan kita ke domba, artinya kita pindahkan dosa-dosa kita ke dombanya. Kemudian domba itu akan disembeli oleh imam yang bertugas di Ka'bah. Kemudian setelah domba itu disembeli, darahnya akan ditampung, kemudian akan dibakar. Dombanya akan dibakar. Ini melambangkan tentang kira-kira domba bisa menghapus dosa tidak? Tidak. Ini cuma melambangkan kepada siapa? Yesus yang adalah domba yang sesungguhnya. Tapi mari kita pelayanan harian yang ada di situ. Coba kita lihat pelayanan harian yang ada di situ. Ini adalah upacara hariannya. Jadi orang berdosa bawa apa kalau mau ampuni dosanya? Apa yang dia harus lakukan? Dia harus membawa domba. Kemudian setelah nanti dombanya disembeli dan darahnya ditampung, dombanya dibakar di sini. Kemudian darahnya dibawa masuk ke dalam bilik suci namanya. Waktu darahnya dibawa masuk ke dalam, nanti darahnya dipercikan di tirai pembatas kepada bilik yang satunya lagi, namanya bilik maha suci. Ini namanya upacara harian. Setiap orang berdosa wajib bawa domba, sembeli dombanya, sebelumnya taruh tangannya supaya dipindahkan dosanya ke domba. Darah itu dibawa masuk ke dalam bilik suci dan dipercikan ke dalam tirai pembatas antara bilik suci dan bilik maha suci. Itu berlangsung setiap hari. Dan itu hanya ilustrasi sebenarnya kepada domba yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Tapi mari kita lihat lebih jauh fakta sehubungan dengan proses domba itu. Dari proses itu kita temukan satu hal, kalau orang berdosa itu perlu ada yang mati yang menggantikan. Fakta yang kedua yang kita bisa lihat, Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah tidak ada orang berdosa yang perlu mati karena penggantinya disediakan. Sepanjang sejarah orang-orang berdosa tidak mati karena apa? Sebelum Yesus kenapa mereka tidak mati? Karena domba yang mati untuk mereka. Setelah Yesus, Yesuslah yang mati, yang adalah domba yang sebenarnya. Ini adalah fakta sehubungan dengan proses bagaimana orang berdosa itu masih bisa tetap hidup. Dan kenyataannya Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihatlah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah penghapus dosa dunia. Mari kita ulang lagi kepada proses tadi. Jadi upacara hariannya apa yang harus dilakukan orang berdosa? Siapkan domba, taruh tangannya ke domba supaya dosanya pindah. Kemudian darah yang ditumpahkan bawa masuk ke dalam bilik suci dan dipercikan ke tirai. Saudara-saudara, ini berlangsung setiap hari tanpa hentinya, karena semua orang berdosa setiap hari. Dengan demikian setiap hari itu tirai ini dipenuhi dengan darah. Dan saudara-saudara bisa bayangkan kalau itu sudah penuh dengan darah, benar-benar busuk di dalam situ.
Saya bukan mau jelaskan tentang proses itu, di lain waktu mungkin kita akan mengerti. Tapi ini yang saya mau jelaskan, karena setiap hari penumpukan darah terjadi di sini, ada yang namanya pembersihan Ka'bah. Pembersihan Ka'bah itu adalah upacara tahunan. Pembersihan Ka'bah cuma terjadi 1 tahun sekali. Jadi orang-orang berdosa dilayani untuk dosa-dosa mereka setiap hari. Darah domba dipercikan ke tirai, terkumpullah darahnya di tirai sini setiap hari karena kita semua orang berdosa. Nanti di akhir tahun baru ada namanya upacara tahunan membersihkan Ka'bah itu. Oke, sejauh ini bisa ya? Bisa, oke. Pertanyaannya adalah, pembersihan Ka'bah itu bagaimana? Apa? Pembersihannya adalah darah yang di sini yang harus disucikan, dibersihkan. Apa maksudnya? Yaitu darah setiap hari yang tertera di sini merupakan bukti bahwa manusia itu tetap berdosa. Tapi 1 tahun sekali adalah pembuktian untuk dinyatakan kepada orang mana yang kemudian diterima Tuhan, mana yang tidak. Jadi ini akan terjadi pada hari terakhir. Di hari upacara tahunan nanti imam itu akan membuat pedupaan supaya wewangian, supaya harum di tempat itu. Kemudian dia akan ada proses masuk ke bilik maha suci. Kemudian dia akan melakukan pembersihan. Dan Alkitab menyebutkan pembersihan Ka'bah itu sama juga dengan hari pendamaian. Hari pendamaian, dan nama juga lainnya adalah hari penghakiman. Jadi istilah di dalam hal ini adalah hal yang sama, yaitu hari pendamaian dan hari penghakiman. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel pada zaman dahulu. 10 hari sebelum hari pendamaian itu yang 1 tahun sekali, mereka telah diumumkan dulu. Mereka telah diumumkan akan ada penentuan akhir di mana akan terjadi pembersihan Ka'bah. Apa yang orang perlu waspadai pada hari pengumuman itu? Yaitu mereka perlu memastikan bahwa semua dosa-dosanya telah diwakili oleh domba. Mereka perlu memastikan bahwa darah domba yang menyebabkan dia mati terdapat juga di tirai yang dipercikan tadi. Artinya dia perlu memastikan bahwa dia itu mengikuti seluruh prosesnya dan darahnya itu memang ada di dalam sehingga dia layak untuk mendapat pengampunan. Dan itu namanya di dalam orang Yahudi itu adalah Yom Kippur. Jadi kalau penanggalan kita kan hari terakhir tanggal berapa? 31 Desember ya. Tapi kalau orang Yahudi, penanggalan mereka paling terakhir itu adalah Yom Kippur, yaitu hari penentuan siapa yang masih tetap menjadi warga Israel atau tidak. Yaitu orang yang setiap hari melakukan pelayanan melalui domba itu, kemudian mendapat persetujuan Tuhan. Karena Yom Kippur ini, saudara-saudara sekalian, mereka menanti dengan takut was-was di malam, karena Tuhan yang menjadi saksi. Nanti akan kelihatan di hari penghakiman itu, yaitu Tuhan akan turun dalam bentuk kemuliaan di bilik maha suci, menandakan darah domba itu layak untuk diterima menjadi pengganti bagi dosa-dosa. Jadi waktu itu orang-orang ketakutan menanti, saya nantinya bisa enggak diwakili oleh domba. Tapi orang yang tidak pernah mewakilkan dirinya kepada domba sudah takut. Dia bisa dibunuh, terbunuh, atau bisa lari dan melarikan diri keluar dari pemukiman Israel. Itulah sebabnya hari ini disebut dengan hari penghakiman. Setelah ditutup matahari terbenam pada hari itu, jelas siapa yang masih tetap warga negara Israel, siapa yang akan mati karena Tuhan yang menjadi saksi. Mereka tidak bisa berdosa terhadap pelayanan itu. Inilah yang dinamakan hari penghakiman di dalam istilah yang kita temukan yang tadi di dalam Daniel. Karena ini hanya melihat contoh kepada proses pengampunan dosa bagi umat manusia secara keseluruhan di dunia. Pelajaran Ka'bah cuma mewakili lambang sehubungan dengan proses kelepasan kita dari dosa yang paling terakhir. Kita menanti satu hari terakhir di mana kita benar-benar akan terlepas dari dosa dan kita masuk ke kerajaan sorga. Jadi bagaimana prosesnya yang kita belajar tadi? Setiap hari kita perlu menggunakan domba untuk mewakili kita menjadi darahnya dipercikan ke sini. Kemudian di akhir dari tahun itu harus terjadi pembersihan Ka'bah, di mana kita dilayakkan. Tuhan akan datang dalam bentuk Shekinah, kemuliaan di sini untuk menyatakan bahwa darah domba diterima oleh Tuhan.
dan orang-orang berdosa tetap bisa melanjutkan hidupnya lagi 1 tahun kemudian. Inilah yang terjadi, namanya upacara tahunan. Kita bisa pelajari kembali lebih jauh tapi kita kembali ke pertanyaan, bagaimana ini menggambarkan pengadilan yang kita baca tadi? Ada satu hal yang kita perlu ingat, nanti kita akan perlu untuk konsentrasi dalam ini adalah masalah bukti tadi ini, yaitu darah yang layak diterima oleh Tuhan yang akan turun dalam bentuk kemuliaan. Selama 1 tahun dia tertera di sana, nanti dibersihkan pada akhir tahun. Jadi itulah yang merupakan catatan bukti yang kalau diselidiki. Daniel 7 ayat 10 tadi mengatakan, lalu duduklah majelis pengadilan dan membuka apa? Kitab-kitab. Membuka kitab-kitab, karena kita tahu tadi Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, yang entah itu baik, entah itu jahat, semua akan mengalaminya. Kita bisa baca tentang proses ini kalau mau tahu lebih jauh itu di Imamat pasal 16. Dicatat saja dan bukan di rumah dan pelajari Imamat pasal 16 tentang proses pengampunan orang berdosa di zaman dulu. Baik, kita menyudahi sekilas hubungan dengan proses itu karena kita menemukan istilah ini pada hari penghakiman yang Daniel lihat. Daniel lihat dalam mimpi tentang hari penghakiman di akhir zaman. Dikatakan adalah apa tadi dalam Daniel 14 ayat 8 ayat 14, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 hari lalu bait suci atau sanctuary dalam bahasa Inggrisnya King James Version akan dibersihkan. Inilah yang Daniel maksud pada zamannya. Daniel tahu apa artinya ini karena konteksnya sangat jelas dia pahami. Ya ini merujuk kepada pembersihan akhir dari segala proses dosa orang-orang berdosa setiap hari, yaitu penghakiman dimulai, yaitu pembersihan, waktu di mana akan didapati siapa yang diterima layak oleh Tuhan dan siapa yang tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan? Kapan itu dimulai? Kemudian Ka'bah yang mana yang dibicarakan di sini? Yaitu Ka'bah yang dituliskan. Saudara-saudaraku sekalian, Daniel 8 ayat 16 dan 17 mengatakan hal ini. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan. Ini adalah masih dalam konteks yang sama, Daniel pasal 18 setelah dia lihat penglihatan itu. Selanjutnya ayat 16 mengatakan, lalu datanglah Gabriel ini ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu adalah mengenai akhir masa. Sangat jelas yang Daniel lihat bukanlah proses Ka'bah yang ada di dunia pada zaman dahulu. Karena sangat jelas kita tahu juga adalah bahwa Ka'bah waktu itu sudah dirusak waktu itu. Sehingga yang Daniel lihat pada penghakiman yang tentang proses 2300 itu adalah peristiwa yang akan jadi di akhir zaman. Oke, jadi ini adalah peristiwa, faktanya adalah ini peristiwa yang akan terjadi di mana? Di akhir zaman ya, cukup jelas. Tidak mungkin merupakan Ka'bah di dunia karena itu sudah dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ka'bah itu sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin lagi proses ini terjadi karena itu sudah dihancurkan, tidak ada lagi Ka'bah di dunia. Wujud yang sebenarnya yang itu Kristus sudah menjalankannya dan tidak perlu. Jadi sudah pasti adalah ini akan merujuk kepada proses Ka'bah yang dikatakan di Ibrani yang terjadi juga di sorga, yang dilihat contoh di perjanjian lama. Jadi ini berbicara tentang Ka'bah di sorga. Fakta yang berikutnya, mari kita kembali ke ayat tadi. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 hari, di bahasanya pagi dan petang, dalam bahasa lain adalah 2300 hari, lalu tempat kudus itu dibersihkan. Kembali kita lihat adalah waktu di sini hanya lambang. Kita sudah belajar kemarin, masih ingat? Nubuatan itu disampaikan secara lambang, jadi kita memiliki artinya. Nubuatan dalam Alkitab satu hari, nubuatan sama dengan berapa secara real? 1 tahun. Itu dalam Yeskiel pasal berapa tadi? Ada banyak ayatnya kemarin, saya maju saja supaya kita yang sudah catat bisa maju. Jadi 2300 hari artinya apa?
2.300 tahun nubuatan. Saudara-saudaraku, inilah kita menemukan nubuatan terpanjang di dalam Alkitab yang sangat menakjubkan. Kita akan melihat suatu nubuatan yang begitu panjang yang ditulis dalam Alkitab yang namanya adalah 2.300 tahun nubuatan. Sangat jelas ini adalah suatu lambang yang kita sudah lihat. Dan saudara-saudaraku sekalian, pertanyaannya adalah apa arti nubuatan ini? Bagaimana saya memahami? Mungkin saudara-saudara sudah mulai akan pikir, kira-kira ini bisa dipahami enggak ya? Apakah memang demikian yang Alkitab katakan? Saudara-saudaraku, bukan cuma kita yang kesulitan memahami nubuatan ini. Daniel 8 ayat 27, setelah dia mendapat penglihatan ini, dia mengatakan, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu tetapi tidak memahaminya. Saudara-saudaraku, kalau kita tidak memahami nubuatan ini, Daniel juga tidak memahami. Ini adalah sesuatu nubuatan yang luar biasa yang kita perlu cari tahu apa artinya. Daniel juga lelah dan bingung, tapi apa yang dilakukan oleh Daniel adalah dia berdoa. Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara-saudara bisa berdoa juga dalam hati. Ini adalah hal yang penting. Sambil saya lanjut, saudara-saudara bisa berdoa. Apakah ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui? Daniel saja yang melihat hal ini benar-benar bingung, tidak memahaminya. Dia ingin cari tahu, dia saja lelah dan bingung dengan apa yang terjadi dengan ini. Kita bisa berdoa, dan saudara-saudara, Daniel melakukannya. Jadi dia berdoa, bisa baca ceritanya. Dia berdoa, beberapa waktu kemudian Tuhan mengirim malaikat. Tuhan mengirim malaikat Gibrail untuk memberitahu apa arti dari mimpi itu, penglihatan itu. Kita lihat ayat selanjutnya di dalam Daniel pasal 9 ayat 24. Beberapa hari lalu kita sudah belajar kesinambungan dari cerita ini ternyata. Tapi kemarin kita mulai dengan Daniel 9 ayat 24 mengatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menghadapi penglihatan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Masih ingat hal ini? Nubuatan apa? Nubuatan tentang 70 minggu. Nubuatan 70 minggu yaitu dimulai dari apa? Ada 3 hal tentang nubuatan 70 minggu. Yang pertama adalah batas kesempatan bagi bangsa Yahudi. Kemudian yang kedua adalah untuk menggenapi nubuatan. Yang ketiga apa? Kedatangan yang diurapi, yaitu Mesias. Ini adalah titik awal. Jadi ini adalah cerita bersambung, berkesinambungan tentang nubuatan itu. Bisa baca lagi nanti di rumah untuk melihat cerita lebih lengkap. Saya menjelaskan langsung. Kita sudah belajar kemarin, yaitu adalah 70 minggu adalah bagian pertamanya. Dimulai dengan kesempatan yang ditetapkan untuk bangsa Israel. Oke, kita sudah belajar kemarin adalah, jadi kalau kita bisa lihat adalah sebenarnya inilah 2.300 tahun, yaitu pembagian 2 bagian. 2.300 hari, yaitu pertama 70 minggu bagi orang Yahudi, yaitu 490 hari, 70 minggu kemarin kita sudah belajar, yaitu sama dengan 490 tahun. Sisanya adalah ya tentu untuk orang kafir, yaitu ketika sesudah batas bagi orang Yahudi selesai, dibuka kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menerima kebenaran. Jadi kita sudah belajar kemarin 490, kalau kita tambah jumlahnya adalah 2.300. Jadi nubuatan yang ada dalam Daniel memiliki 2 bagian nubuatan. Dimulai dengan nubuatan 70 minggu, yaitu nubuatan untuk siapa? Nubuatan 70 minggu adalah batas untuk, kita ulang lagi Daniel 9 ayat 24. 70 minggu ditetapkan bagi bangsamu, yaitu bangsa Yahudi. Itu ditetapkan, kemarin kita sudah belajar tentang hal itu. Dan kata ditetapkan itu adalah diambil, dipisahkan. Jadi dari serangkaian nubuatan panjang ada 70 minggu yang ditetapkan bagi bangsa Israel. 70 minggu yang ditetapkan oleh bangsa Israel. Jadi 70 minggu ditetapkan bagi bangsamu sesuai dengan, yaitu bangsa Israel yang kita sudah belajar kemarin. Saya pelajari maju dengan cepat saja. Bagi kita yang belum ikut bisa coba ikuti. 70 minggu yaitu 490 hari atau sama dengan
490 tahun. Itu adalah bagian awal dan bagian selanjutnya adalah bagian akhir. Pertanyaannya adalah, kalau begitu kita sudah dapat nubuatan paralel yang bergandengan, yaitu dimulai dari bangsa Yahudi kemudian berlanjut kepada yang lain. Pertanyaannya adalah, kapan dimulai bagian awalnya, yaitu nubuatan 70 minggu? Masih ingat kapan kemarin? Kapan dimulai? Daniel 9 ayat 25. Daniel 9 ayat 25. Dalam King James Version supaya lebih mudah, kita bisa bandingkan dengan terjemahan yang lain, tapi semuanya sama sebenarnya. Lebih mudah kita memahami dalam King James Version supaya tahu, yaitu maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat perintah untuk membangun kembali dan memulihkan Yerusalem sampai kepada Mesias sang Raja, ada 7 minggu dan 62 minggu lamanya kota itu akan dibangun kembali, dan tanah lapangnya dan paritnya tetap akan di tengah-tengah kesulitan. Oke, kapan nubuatan itu dimulai? Kapan dimulai? Saat perintah membangun kembali apa? Yerusalem. Oke, saat perintah membangun kembali Yerusalem. Kita tahu ceritanya kemarin, yaitu pada zaman penglihatan ini Israel itu sudah runtuh. Daniel juga ditawan di mana? Babylon. Jadi dia mendapat penglihatan, tentunya bukan berbicara tentang masa lalu, tetapi pemulihan yang akan datang kemudian. Sangat jelas ini literal. Dan kemarin kita sudah kita temukan adalah dekret atau perintah membangun kembali Yerusalem di dalam Esra pasal 7 ayat 11 ayat 26 dikeluarkan oleh raja siapa? Raja Artasasta. Ini dari Wikipedia yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi Artasasta 457 mengeluarkan dekret bahwa kota pemerintahan Yerusalem harus dibangun kembali. Kita bisa lihat rujukannya dalam Esra pasal 7, Daniel 9 dan Nehemia. Ini adalah penemuan sejarah sehubungan dengan dekret pembangunan kembali Yerusalem. Oke, sejauh ini masih bisa diikuti? Masih bisa? Masih bisa ya. Kira-kira saya cukup adil atau saya mengarang? Cukup adil ya. Kita melihat dari Alkitab dan Alkitab yang menjelaskannya, kemudian kita melihat kenyataan dalam sejarah, yaitu dekret pertama untuk membangun kembali Yerusalem sesudah penawanan terjadi di tahun 457. Dan nubuatannya mengatakan adalah 69 minggu kemudian atau 483 hari atau tahun, Mesias akan muncul. Jadi ini adalah kemarin, kalau kita tarik yang kemarin 457 dekret pertama pembangunan Yerusalem, 483 tahun kemudian yang dinubuatkan, yaitu tahun 27 Mesias diurapi, munculnya Yesus, yaitu dibaptiskan pada tahun 27. Kita sudah lihat kemarin data-data sejarahnya, kita tidak perlu mengulang. Tapi itu adalah hanya baru 69 minggu, masih ada 1 minggu yang terakhir dari 70 minggu, yaitu 7 tahun. 7 tahun. Dan kita juga sudah belajar kemarin, 7 tahun itu adalah sisanya adalah berbicara tentang apa? Saya cuma review saja. Berbicara tentang, Daniel mengatakan 7 tahun terakhir, di tengah-tengah dari minggu itu Mesias akan disingkirkan, padahal dia tidak salah apa-apa. Ini pengulangan, saya harap bagi yang hadir minggu lalu masih bisa mengikuti, yang tidak hadir pada beberapa hari lalu masih bisa mengikuti. Jelas nubuatan pertama adalah 69 minggu sesudah dekret adalah kemunculan Mesias, yaitu dia dibaptiskan dan memulai pelayanannya. Dan 1 minggu terakhir Daniel mengatakan di tengah-tengah dari minggu itu Mesias akan disingkirkan, padahal dia tidak salah apa-apa. Jadi Daniel 9 ayat 27, baca lagi ayat 26 dan 27, sesudah ke-62 minggu itu Mesias akan disingkirkan padahal tidak ada salah apa-apa. Kalau di terjemahan saudara-saudara, yaitu terjemahan bahasa hari-hari, itu dikatakan adalah yang diurapi, sama artinya, yaitu Mesias. Tapi kalau bahasa Inggris saudara bisa cari, katanya adalah Mesias. Di dalam King James Version lebih jelas. Jadi Mesias akan disingkirkan sesudah 62 minggu. Kapan dia disingkirkan? Kapan dia disingkirkan? Raja itu akan memperteguh perjanjian itu kepada orang dalam 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Jelas ya? Mesias akan datang pada sesudah 69 minggu dari titik dekret ini, yaitu 27 AD.
Dan 1 minggu terakhir, di pertengahan dari minggu itu Mesias akan disingkirkan, padahal tidak salah apa-apa, tapi dia akan menghentikan korban-korban sembelihan dan santapan. Kemarin kita sudah belajar bahwa dia mengakhiri proses Ka'bah yang saya jelaskan tadi. Dulu orang berdosa harus bawa apa? Domba, untuk supaya dosanya diampuni. Harus ada korban sembelihan dan korban santapan. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, dia mati walaupun tidak bersalah, tapi dia menggenapi, yaitu anak domba yang tersembelih. Sehingga waktu dia mati, dia menghentikan korban-korban sembelihan dan tidak ada lagi sesudah itu. Oke, jadi mari kita simpulkan untuk bagian pertama. Nubuatan 490 tahun atau 70 minggu itu untuk siapa? 70 minggu adalah untuk siapa? Batas bagi orang Yahudi. Dari mana dimulai? Sejak dekrit pembangunan Yerusalem, ada 490 tahun batas ditetapkan bagi bangsamu. Mari kita lihat, setelah digabung dari beserangkaian cerita tentang penggenapan nubuatan, kita dapat 490 tahun kemudian, yaitu tahun 34 AD. Pertanyaannya adalah, kalau itu menjadi batas bagi orang Yahudi, apa yang terjadi pada 34 AD? Mari kita lihat. Sesuai dengan sejarah, pada tahun 34 AD yang terjadi adalah Stefanus dilontari dengan batu dan mati. Pada tahun 34 AD, di ujung dari 70 minggu batas bagi bangsa Israel, Stefanus dilontari dengan batu dan mati. Kenal ya Stefanus? Kenal ya? Oke. Stefanus dilontari dengan batu dan mati. Mari kita lihat Wikipedia kembali. Bisa periksa kembali Wikipedia apa yang terjadi pada tanggal 34 AD. Ini adalah bahasa Inggris supaya saudara-saudara bisa saya terjemahkan saja. 34 AD yang terjadi adalah Paulus dan Barnabas memulai penginjilan kepada orang-orang kafir. Apa yang terjadi pada tahun 34? Titik pertama, Injil tersebar bagi orang-orang kafir. Cocok dengan nubuatan yang dikatakan, yaitu Stefanus mati di tahun yang sama. Stefanus mati sebagai martir Kristen yang pertama, dan titik itulah pertama Injil mulai disebarkan kepada orang-orang kafir. Jadi sangat jelas kita mendapati waktu tadi adalah batas kepada bangsa Yahudi berdasarkan nubuatan Daniel adalah berakhir pada 34 AD, yaitu 70 minggu atau 490 tahun sesudah dekrit. Jadi inilah penggenapannya. Kalau kita lihat ulangi lagi, ini 69 minggu munculnya Mesias, yaitu 27 AD. Kita dapat kemarin dari penemuan sejarah, yaitu pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Tiberius, dan kita dapat tanggal 27 AD. Kemudian masih ada 1 minggu terakhir Mesias disingkirkan di pertengahan dari minggu itu. Kemudian 34 adalah batas bagi orang-orang Yahudi. Oke, sejauh ini bisa ya? Cukup mudah. Kita melakukan matematika, tapi inilah yang terjadi di dalam Alkitab kita. Oke, mari kita lanjut. Galatia 3 ayat 29 memang mengatakan bahwa, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Ini adalah Rasul Paulus katakan kepada orang-orang kafir, di mana setelah Yahudi dulunya adalah umat pilihan, sekarang terbuka bagi siapa saja untuk menjadi anak-anak Abraham. Hak istimewa bukan lagi terdapat pada bangsa Yahudi, tetapi setiap orang bisa menjadi anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus. Dan inilah penggenapan yang kita temukan, yaitu 40 hari batas bagi, dan itu terjadi pada tahun 34. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu hari penghakimannya kapan? Kita menemukan fakta tadi adalah nubuatannya adalah 2300 hari. Titik awalnya dimulai dari nubuatan 70 minggu. Nubuatan 70 minggu dimulai dari dekrit, yaitu 457. Kalau begitu 2300 tahun kemudian sesudah 457 itu kapan? Yaitulah akhir dari 2300 hari dan titik awal dari penghakiman. Itu yang ditulis di dalam Alkitab. Oke, mari kita cari tahu. Berarti kita sudah lihat tadi dalam nubuatannya dimulai dengan 70 minggu, dimulai dengan dekrit,
Dan kalau begitu 2300 hari kita bisa hitung. Kira-kira dapat berapa? 457, 2300 tahun kemudian jatuhnya di mana? Ada yang bisa punya kalkulator bisa hitung? Jatuhnya tahun berapa? Jatuhnya adalah tahun 1844. Karena kita tahu adalah seharusnya kalau dijumlah jatuhnya 1843 kalau pakai matematika kan. Tapi kan kalau peralihan dari sebelum Masehi ke Masehi tidak ada tahun 0. Jadi dari tahun 1 langsung ke tahun 1 Masehi. Jadi nanti jatuhnya tidak ada tahun 0, langsung jatuh ke 1844. Jadi Alkitab mengatakan bahwa setelah lewat 2300 hari, lalu bait suci itu akan dipulihkan, disucikan, lalu penghakiman akan dimulai. Berarti penghakiman dimulai tahun 1844. Saudara-saudara bertanya kepada saya, dari mana saya bisa dapat masa 1844 ini adalah hari penghakiman? Apakah saya benar-benar dapat mempertanggungjawabkannya? Saudara-saudaraku sekalian, Alkitablah yang bertanggung jawab hal itu. Kenapa? Karena kita memiliki jangkarnya. Hasil akhirnya tinggal kita tentukan saja. Karena jangkarnya adalah telah dimulai dulu dengan nubuatan kedatangan Mesias yang tergenapi secara tepat tahun 27. Jangkar yang berikut adalah Mesias akan disingkirkan pada pertengahan minggu yang terakhir. Bisa baca lagi Alkitab saudara-saudara, bandingkan dengan versi-versi Alkitab yang lain. Bahasa dalam terjemahan bebas kita sama sebenarnya, tapi kadang teologianya kita kurang mengerti kalau bandingkan dengan versi lain lebih jelas. Sama, yaitu kita dapatkan Mesias disingkirkan pada pertengahan minggu terakhir. Dan kita dapati penggenapan 70 minggu juga, yaitu Injil pertama kali disebarkan kepada orang-orang kafir, di mana batas terakhir orang-orang Yahudi menjadi umat pilihan. Dan 457 kita juga dapatkan sesuai dengan Esra, yaitu dekrit membangun kembali Yerusalem dimulai pada tahun 457. Itulah yang sejarah katakan kepada kita. Kita mau bilang apa? Itulah yang terjadi. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita menerima bahwa 1844 adalah penghakiman dimulai. Karena ini yang terjadi. Karena jika kita mengatakan bahwa 1844 bukan penghakiman dimulai, maka kita akan meruntuhkan semua hal ini. Kita akan menyangkal tentang nubuatan Mesias yang kita tahu telah dinubuatkan di perjanjian lama sebelum dia datang. Sangat jelas, para ahli teologi pun bisa sangat buktikan bahwa nubuatan Daniel 9 sangat menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang tergenapi secara sejarah. Punya dasar teologi dan para ahli teologi yang sangat kuat tentang nubuatan itu. Kalau kita menolak hal ini, maka kita akan menggagalkan kembali seluruh penggenapan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mungkin yang perlu kita tanyakan adalah pengadilan semacam apa yang dimulai pada tahun 1844? Pengadilan seperti apa? Karena memang penanggalannya adalah tahun 1844 yang kita akhir dari 2300 tahun. Jadi mungkin yang kita perlu tanya, jadi tadi dikatakan sampai lewat 2300 hari lalu tempat kudus itu akan dibersihkan. Apa artinya? Pengadilan semacam apa yang dimaksud di sini? Baik, saudara-saudaraku sekalian, kita sudah mengetahui dan kita bisa pergi ke dalam Wahyu pasal 14 tadi yang saya katakan, takutlah akan Allah dan muliakan Dia karena telah tiba saat penghakiman. Ngomong-ngomong saudara-saudara, kalau saudara-saudara pernah kita belajar dulu di sekolah, yaitu kalimat grammar ini adalah penghakiman telah tiba itu adalah kata bentuk present bukan future. Jadi ketika ada malaikat yang membuatkan tentang datangnya penghakiman di akhir zaman, penghakiman itu jadi dulu sebelum Yesus datang. Jadi ada nubuatan yang terjadi, penghakiman dimulai dulu sebelum Yesus datang. Pertanyaan mungkin yang perlu kita tanyakan adalah penghakiman seperti apa yang sudah dimulai di tahun 1844? Kita sudah menemukan penjelasan sehubungan dengan tanggal-tanggal, kita sudah punya pembelajaran sebelumnya sehubungan dengan tanggal-tanggal, tetapi penghakiman seperti apa yang sudah dimulai? Saudara-saudaraku, kita membaca tadi adalah kitab-kitab di
buka. Majelis pengadilan duduk dan kitab-kitab dibuka. Apa artinya? Ada pencatatan seluruh kegiatan manusia yang berlangsung di sejarah dunia ini dari zaman dulu. Dari sejak Adam sampai pada kita saat ini, Tuhan mencatat dengan sangat jelas seluruh kegiatan aktivitas manusia. Dan ketika pengadilan itu terjadi, kitab itu dibuka untuk periksa kembali catatannya. Jadi, apa yang terjadi sejak tahun 1844 adalah di sorga kitab itu mulai dibuka. Kitab apa yang dibuka di sorga? Kitab yang tertulis nama-nama orang dari Adam sampai kita. Dan apa yang akan diperiksa? Semua perilaku mereka, yang apa yang mereka lakukan. Bagaimana pengadilan di sorga itu sementara berlangsung? Akan dipanggil, akan dicatat. Adam periksa, para malaikat melihat Adam, terus nama Adam, istrinya adalah Hawa, lahir ini, anaknya adalah Kain, Habil dan sebagainya. Pada tanggal ini dan ini, jam ini dan ini yang dia lakukan dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ada kitab yang sedang dibuka di surga yang harus dibereskan sebelum Yesus datang. Ada kitab yang sementara diperiksa di surga yang perlu untuk memastikan sebelum Yesus datang. Pada pengalaman bangsa Israel dulu yang merupakan ilustrasi 10 hari sebelum hari penghakiman, ada trompet yang dibunyikan untuk kita waspada. 10 hari sebelumnya ada pengumuman untuk memberitahu 10 hari lagi terjadi hari penghakiman, supaya setiap kita perlu mempersiapkan diri. Kalau kira-kira saudara-saudara kalau diberitahu 10 hari lagi saudara akan mati, apa yang saudara akan lakukan? Kira-kira saudara-saudara akan bersenang-senang dulu atau minta ampun kepada Tuhan dulu? Saudara-saudara, kalau diumumkan 10 hari lagi akan mati, tentu kita akan berpikir hal apa yang paling penting yang akan kita lakukan. Kalau tinggal 10 hari batas bagi kita, apa yang paling penting yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku, kalau Alkitab mengatakan bahwa penghakiman pemeriksaan buku-buku telah dimulai dari tahun 1844. Kalau begitu, kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau kita tahu bahwa sekarang nama-nama sementara diperiksa di surga, kira-kira apa yang harusnya kita lakukan? Jangan-jangan saudara-saudara malam ini sementara saya bicara nama Anda yang diperiksa di surga. Saudara-saudara, saya rindu untuk kita memahami, Alkitab memberi pengharapan kepada kita supaya kita jangan lengah. Kita perlu diberi amaran, kita perlu diberi harapan kepada kita untuk tahu kemana kita sudah belajar. Jadi inilah yang akan dilakukan, yang akan terjadi di dalam pengadilan di sorga. Saudara-saudaraku sekalian, ada satu kabar baik. Kita tadi telah memulai dengan satu pengadilan. Yang tadi adalah bahwa ternyata di pengadilan di sorga itu ada sahabat kita, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adalah hakim kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yudas 1 ayat 24 mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara-saudaraku sekalian, Alkitab mengatakan penghakiman sementara berlangsung di surga, tetapi ada pengacara kita yang namanya Yesus Kristus di sana. Apa yang Dia lakukan di sana adalah Dia mewakili kita. Dia memperjuangkan kita untuk bisa dihadapkan kepada Tuhan dan layak diterima. Dia menghadapkan, kemudian kita akan layak diterima. Dia memiliki janji bahwa Dia akan berusaha untuk membuat kita, ketika kita diperiksa, kedapatan tidak bercacat celah dan layak untuk diterima. Saudaraku, Dia melakukannya dan sangat pantas Dia melakukannya karena Dia telah mati untuk kita. Karena Dia telah mati untuk kita, tuduhan setan untuk membuat kita harusnya dibinasakan karena upah dosa akan dibayar dengan kematian dari Yesus sendiri. Saudara-saudara, kalau saya bisa menggambarkan pengadilan yang ada di sorga sekarang ini adalah satu hari, entah kapan, sekarang sementara berlangsung, kitab-kitab sementara dibuka, nama-nama dari Adam, bisa saja pada malam ini sementara dibaca Rut,
dan diperiksa, atau sementara dibaca Daud namanya ini, atau sementara dibuka kitab catatan di surga dan sementara sekarang dibaca di surga itu adalah Martin Luther, atau sementara dibaca sekarang ini adalah nama Bapak Pendeta saudara sekalian atau siapa. Tetapi inilah yang akan terjadi di surga. Ini yang terjadi, yang Alkitab katakan adalah ketika pengadilan membuka kitab catatan, kemudian membuka Orsli, nama saya Orsli, terjadi sedikit keheningan karena malaikat memeriksa catatannya. Kemudian, ya baik Orsli. Kemudian terdengar suara, ya saya mewakilinya, yaitu Yesus Kristus. Nama saya dipanggil Orsli, kemudian Yesus yang berdiri dan mengatakan kepada di hadapan malaikat pemeriksa dan Bapa, ya saya mewakili Orsli, silakan dibacakan tuntutannya. Kemudian diperiksa. Pada tanggal 20 April, Orsli berdusta, jam 10 lewat 5 menit. Oke. Kemudian diperiksa lagi pada tanggal 30 Mei, Orsli mencuri. Jelas diperiksa. Pada tanggal 30 November dia bersinah. Sangat jelas catatannya. Dibaca, periksa. Kemudian saudara-saudara, Yesus kemudian mengatakan, ya Orsli, ya sudah. Dibaca, diperiksa kembali. Kemudian Yesus akan menghadapkan kepada Bapa, bagaimana dengan Orsli? Kemudian Yesus akan mengatakan, Bapa coba perhatikan, ada darahku di sana untuk dosa-dosanya. Kemudian Bapa kemudian mengatakan, benar ada darahmu untuk Orsli? Benar, coba periksa lagi catatannya. Mari kita periksa catatannya. Diperiksa adalah tanggal 30 November Orsli bersinah. Beberapa menit kemudian catatan di samping dari bersinah ditulis mengaku. Dan catatan di samping dari mengaku ditulis diampuni oleh darah Yesus Kristus. Saudaraku, luar biasa sekali. Kita memiliki pengantara di sorga. Semua catatan saudara yang akan diperiksa oleh surga cuma satu persyaratannya. Diakui, diampuni. Ada darah Kristus untuk kita. Bangsa Israel dulu hanya akan memastikan bahwa proses itu dilangsungkan segala sesuatu. Darah itu telah membersihkan, mewakili orang-orang berdosa. Dan Yesus akan menyatakan kepada malaikat, periksa dengan jelas, ada darahku di sana. Kehidupannya membuktikan bahwa dia menerima saya, tinggal di dalam hidupnya. Kemudian terjadi perubahan. Perhatikan ciri-ciri orangnya ini. Kalian bisa menyaksikan terjadi perubahan dalam hidupnya ketika dia menerima saya. Dan semua dosanya diampuni. Malaikat memeriksa semua catatan, melihat setiap dosa Orsli Raranta, kemudian dilihat di sampingnya, diakui dan diampuni. Kemudian akan terdengar suatu sukacita di sorga mengatakan, haleluya. Malaikat-malaikat semua akan bersukacita karena Orsli Raranta pindahkan namanya dari buku catatan ini ke buku kehidupan. Saudara-saudara luar biasa sekalian. Yaitu orang-orang yang berdosa kemudian senantiasa mengaku tidak ada satupun yang bisa menghukum kita. Alkitab mengatakan tidak ada yang bisa menghukum orang-orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Siapa yang menghukum kita? Setan yang akan menuduti kita karena pelanggaran kita. Tetapi Yesus Kristus telah mati untuk kita. Perjanjian Lama sangat jelas memberikan makna ini kepada kita, saudara-saudaraku sekalian. Domba, kecuali kita menyerahkan itu kepada domba dan darahnya tertera di dalam tirai itu, kemudian nanti diperiksa di terakhir, maka kita tidak akan layak. Tapi saudara-saudaraku, malam ini adalah pertanyaan yang harus kembali kepada kita sekalian. Pertanyaannya adalah ketika nama saudara satu kali kelak dipanggil, dibuka catatannya dan disebut nama saudara, kira-kira siapa yang akan mewakili saudara di sorga? Ketika nama saudara dipanggil, disebutkan untuk diperiksa, adakah Yesus mewakili saudara di sorga? Karena saudara menyerahkan segala dosa, mengakuinya kepada. Saya rindu untuk kita memastikan hal ini dalam kehidupan kita. Mungkin kadang kita sibuk dalam hidup, kita sibuk dalam segala aktivitas kita, dan kita kadang melalaikan hal yang paling berharga yang kita sudah buat.
Tidakkah satu hal yang bahagia adalah ketika nama kita disebut, kemudian Yesus mewakili kita, kemudian menyebutkan nama kita untuk dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Adakah di antara kita malam ini yang rindu memperbaiki lagi? Perbaiki lagi, renungkan kembali Yesus telah turun, yang kita telah baca kemarin. Cerita sejarah turunnya itu sangat jelas di dalam peristiwa sejarah nubuatan bahwa Tuhan serius untuk membantu kita. Tuhan sangat serius membantu kita. Tetapi adakah kita rindu untuk menyerahkan dosa-dosa kita kepada Tuhan? Rindukah kita untuk menjadikan Yesus menjadi juru selamat kita dan menjadi wakil kita di sorga? Tanya lagi ke dalam hati kita, apakah kita telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus? Apakah kita telah memastikan bahwa kita menerima Yesus sebagai pengacara kita di sorga? Kalau kita memiliki kerinduan yang rindu untuk kembali memperbaiki lagi, kembali lagi kita datang kepada Yesus, mari kita berdiri sama-sama dan kita akan menyanyi satu lagu. Mungkin beberapa dari antara kita tidak mengetahui lagu ini, tapi saya suka lagu ini. Bagi yang tahu boleh menyanyikannya dengan cukup jelas. Kita berdiri sama-sama. Kita mengakhiri seminar kita. Adakah tersurat namaku di sana? Apakah namaku akan tercatat di dalam orang-orang yang berada di dalam kitab kehidupan di surga? Saudara-saudara begitu rindu untuk menyatakan kepada Yesus, saya rindu untuk nama saya terdapat dalam kitab di surga. Oleh karena Yesus disebutkan secara langsung kepada Yesus, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau mengucap syukur. Terlalu berharga apa yang Kau buat, terlalu penuh belas kasihan Engkau. Engkau selalu peduli terhadap keterbatasan kami dan selalu punya rencana. Bapa, Engkau telah memberikan Yesus untuk kami yang telah mati. Kami tahu masa depan suram di dunia ini jika kami tidak punya harapan di dalam Dia. Kami begitu melihat ketidakpastian di depan, tapi kami tahu akhir dari seluruh perjalanan sejarah, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Tapi Bapa, kami mau mengucap syukur. Di antara kami yang hadir malam ini ada yang mau membuat komitmen, ada yang mau memperbaharui komitmen, yaitu kami mau menjadikan Yesus sebagai pembela kami di surga. Bapa, terimalah permohonan kami. Yesus, dengarkanlah seluruh doa kami. Kami rindu nama kami semua tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Haleluya, kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Besok malam, saya ingatkan lagi bahwa kita tidak ada pertemuan hari besok malam dan Sabtu, tapi akan kembali lagi pada hari Minggu. Antikristus diungkap. Saudara-saudara akan sangat ketinggalan kalau tidak kembali untuk hal ini. Tuhan memberkati.
pengumuman tambahan, jika ada kendala untuk pulang kami menyediakan transportasi, dan juga jangan lupa mengambil seri pelajaran Alkitab ketika Anda keluar. Dan seperti yang disampaikan tadi, kami menyampaikan bahwa besok malam, yaitu Jumat malam dan Sabtu malam,